terus berjalan, berhias gelap dan terang. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Ternyata keistimewaan Al-Quran juga terbukti dengan hadirnya beberapa Al-Quran terbesar atau berbentuk raksasa, terutama yang ada di Indonesia. Di mana saja kitab-kitab suci berukuran luar biasa itu berada? Berikut 7 Al-Quran terbesar di Indonesia versi On The Spot. Kepadamu yang terindah dalam hidupku, Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang penyayang. Sebuah Al-Quran dengan berat mencapai 1,2 ton berjumlah 300 lembar dengan panjang 140 cm dan lebar 100 cm ada di Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat. Quran raksasa tersebut berada di pondok pesantren atau Ponpes Al-Syiriah Nurul Iman. Menurut pimpinan Ponpes Al-Syiriah Nurul Iman, yaitu Habib Sagaf bin Mahdin bin Sheikh Abu Bakar bin Salim, pihaknya mengklaim Al-Quran ini terberat di dunia karena terbuat bukan dari kertas, melainkan terbuat dari plat besi aluminium. Banyak pejabat dalam dan luar negeri ingin memiliki Al-Quran itu, antara lain mantan Presiden Gus Dur. Tapi semua permintaan ditolak. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 ayat, dan 6.666 ayat ini keberadaannya dijaga oleh 18.000 orang santri. Dalam proses pengerjaannya memerlukan waktu sekitar 5 tahun sejak 1985 sampai 1990 dan dibuat di daerah kawasan Bintaro, Jakarta. Pembuatan Al-Quran yang menelan biaya 500 juta itu dilakukan oleh 9 orang ulama khusus. Para ulama pekerja juga melaksanakan ibadah puasa penuh selama 5 tahun dalam mengerjakan kitab suci tersebut. Al-Quran raksasa, ungkapan itu rasanya tak berlebihan jika kita melihat kitab suci yang satu ini. Terbuat dari kayu ukir tembesu khas Palembang dengan warna dasar coklat dan tulisan timbul warna emas. Tiap lembar Al-Quran Al-Akbar ini berukuran 1,77 kali 1,4 meter serta ketebalan 2,5 cm. Al-Quran yang berjumlah 315 lembar ini berada di dalam sebuah rumah di dalam kompleks pesantren Indo Global Mandiri di Suwak Bujang, Gendus, Palembang. Ikhtiar pembuatan Al-Quran raksasa ini muncul ketika seorang pria bernama Syofatilah Mozaib merampungkan pemasangan kaligrafi, pintu, mimbar, dan ornamen di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang pada 2002. Syofatilah berangan membuat mushaf Al-Quran raksasa yang terbuat dari kayu dan menjadi mushaf terbesar di dunia. Pengerjaan Al-Quran ini tergolong rumit. Sebelum diukir di atas papan, mulanya ayat-ayat Al-Quran ini ditulis di atas kertas karton. Setelah dikoreksi tim pentasih dan dinyatakan sempurna, barulah tulisan dijiplak pada kertas minyak. Dari kertas minyak itulah kemudian menjadi petunjuk bentuk kaligrafi Al-Quran. Butuh waktu 6 tahun untuk menyelesaikan Al-Quran 30 juz ini. Dan total biaya yang dihabiskan untuk mengerjakan Al-Quran spektakuler ini mencapai 2 miliar rupiah. Dia yang maha sempurna menciptakan alam. Pemirsa, jika kita berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah, kita dapat mengunjungi Masjid Agung yang terkenal dengan 6 payung raksasa yang dimilikinya. Masjid dengan bentuk seperti ini hanya bisa kita lihat di Semarang dan Madinah. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki menara dengan ketinggian 99 meter yang dikenal dengan nama Menara Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna adalah 99 sifat Allah yang diyakini oleh umat muslim. Namun keistimewaan Masjid Agung tidak hanya sampai di situ. Di Masjid Agung ini kita akan menemukan Al-Quran raksasa. Al-Quran tersebut terletak di ruangan utama dekat pintu masuk masjid dengan ukuran 145 kali 95 cm. Quran ini tulis tangan oleh Dr. Andes Khiyatuddin dari Pondok Pesantren Al-Syariah di Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Sungguh sangat mengagumkan dengan adanya Al-Quran raksasa ini karena dapat memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain Al-Quran raksasa, di masjid ini juga terdapat beduk raksasa berukuran panjang 310 cm dan berdiameter 220 cm. Alam raya dan semesta memuja hanya pada. Satu lagi Al-Quran terbesar yang ternyata ada di Jakarta, tepatnya di daerah Kasablanka, Jakarta Selatan. Di sana terdapat masjid unik berbentuk perahu yang sebenarnya bernama Masjid Al-Munada Darussalam. Namun yang lebih mencengangkan lagi adalah saat kita memasuki bagian perpustakaan masjid perahu ini. Disinilah terdapat Al-Quran dengan ukuran raksasa yang sampulnya terbuat dari kayu jati. Al-Quran tersebut terlihat sangat bagus dan dikelilingi oleh 17 batu mulia dan batu oniks. Jumlah 17 batu itu pun bukanlah angka sembarangan, melainkan melambangkan 17 rakaat sholat dalam sehari. Untuk membuka Al-Quran yang membutuhkan 2 orang ini berukuran 110 x 210 x 40 cm. Isinya sendiri ditulis tangan oleh Haji Amir Hamzah, murid dari pendiri Masjid Perahu. Kitab suci Al-Quran pada umumnya dibaca dan dibuka halaman per halaman cukup dengan 1 orang saja. Tapi di kota Pekalongan, Jawa Tengah, terdapat sebuah kitab suci Al-Quran berukuran besar yang memerlukan 3 orang untuk membukanya. Kitab suci berukuran raksasa ini berada di masjid tertua di Pekalongan, yaitu Masjid Sapuro di wilayah Karisidenan, Pekalongan, Jawa Tengah. Bahan baku Al-Quran tersebut dari kain kanvas dan tripleks tebal, serta menggunakan kayu Kalimantan dan mori Amerika. Dengan ukuran mencapai 235 cm dan lebar 2 meter, Al-Quran ini berisi khusus juz 30 dan ditambah surat Al-Fatihah. Menurut Kiai Dananir atau Imam Masjid Sapuro, Al-Quran raksasa tersebut telah ada di masjid tersebut sejak tahun 1970-an. Hal itu terbukti dengan pernahnya Al-Quran ini diarak keliling kota Pekalongan di tahun 1970-an. Untuk menjaga agar Al-Quran itu tetap utuh dan tidak rusak, setiap hari Al-Quran dibersihkan dan dijaga dari kelembaban air. Hingga kini, Al-Quran terbesar itu masih tersimpan dengan rapi di dalam ruangan masjid tertua yang dijaga betul dari tangan-tangan usil. Berikutnya adalah Mushaf Al-Quran Wonosobo yang diyakini sebagai mushaf Al-Quran terbesar di Indonesia. Mushaf ini bisa dilihat di Museum Bait Al-Quran di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta. Pada 1990-an, Mushaf Wonosobo ini dihadiahkan kepada Presiden Soeharto dari Menteri Penerangan. Mushaf Wonosobo ini ditulis tahun 1991 hingga 1993 oleh 2 orang santri pondok pesantren Al-Asyariah di Wonosobo, yaitu Abdul Malik dan Hayatuddin. Ukurannya 2 x 3 meter bila dibuka dan semuanya ditulis tangan oleh 2 santri tersebut. Beratnya juga tak tanggung-tanggung, yaitu 165 kg. Untuk mengangkat mushaf ini pun tidak bisa sendirian, harus beramai-ramai. Mushaf Wonosobo ini terdiri dari 30 juz yang ditulis di atas 605 halaman kertas manila. Hingga saat ini, Mushaf Wonosobo diletakkan di sebuah ruang pamer Museum Bait Al-Quran. Selain itu, sudah pernah juga dipamerkan di luar museum hingga ke Aceh. Pada 25 Agustus 2009, sebuah Al-Quran ukuran raksasa ditempatkan di Masjid Raya Makassar yang merupakan salah satu masjid kebanggaan warga Makassar. Al-Quran berukuran 1 x 1,5 meter tersebut berbobot 584 kg. Jika beberapa tahun lalu pengunjung dapat secara langsung melihat dan memegang Al-Quran tersebut, namun kini Al-Quran luar biasa itu ditutup dengan kotak kaca. Hal itu untuk menghindari kotor, terlebih ada bagian kertas yang mulai robek karena dibolak-balik oleh jamaah yang datang dan sholat. Untuk pembuatan Al-Quran berisi 114 surah, 30 juz, serta 6.666 ayat tersebut membutuhkan waktu 1 tahun. Sementara untuk mejanya dibutuhkan waktu 7 bulan untuk mengeringkan kayu jatinya, agar bisa bertahan ratusan tahun tidak dimakan rayap. Al-Quran yang ditulis Kiai Haji Ahmad Fakih Muntaha ini menggunakan campuran tinta Cina dan air teh kental agar tahan dan tidak meluntur.
Kitab suci yang dipajang di lantai 2 masjid itu selalu menjadi pusat perhatian pengunjung. Pemirsa, itulah 7 Al-Quran terbesar di Indonesia versi On The Spot.